Halo kawan, jumpa lagi di channel Denur RK. Pada kesempatan ini kita akan membahas proses yang sangat menarik dalam pembuatan produk yang terdapat bahan logam. Seperti dalam video kita ini, ada salah satu komponen dalam sebuah produk itu, tapi bukan komponen utama ya. Ini ada bagian dari komponen itu sendiri. Misalkan kalau bentuk seperti ini adalah komponen klep sebuah produk, dimana untuk membuka tutupnya itu ya. Baik, khususnya tentang komponen produk ini akan membahas tentang bagaimana menyusun elemen-elemen itu agar lebih efisien dan hemat dalam bahan yang akan digunakan, karena elemennya itu dari logam dan bahan yang akan dipakai pun harus sesuai antara logam tadi pada komponennya, bentuknya seperti apa agar efisien dan hemat. Bagaimana caranya? Pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Baik, dalam sebuah video ini ada penyusunan sebuah komponen, baik klep box besar ataupun juga box kecilnya. Untuk motif memang sangat bervariasi dan bentuknya itu memang bervariasi. Untuk contoh dapat dilihat pada video tersebut. Selanjutnya ceritanya itu seperti ini. Setiap hari aktivitas saya akan menyusun seperti ini, yaitu menyusun komponen atau elemen sebuah produk. Elemen-elemen ini berbahan dasar logam sih, harusnya disusun pada logam dengan ukuran tertentu. Namun seperti yang kita ketahui dalam industri manufaktur, efisiensi adalah segalanya. Kita harus bisa memaksimalkan penggunaan material agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Nah, inilah tantangan yang selalu saya hadapi. Yang menariknya lagi, elemen-elemen produk yang sedang saya kerjakan ini memiliki bentuk yang tidak standar. Ada yang melengkung, ada yang berbentuk tak simetris, bahkan ada yang bentuknya sangat rumit. Karena bentuknya yang unik, seperti pada gambar video tersebut, ada bentuk klepnya bawah seperti apa, bagian atasnya seperti apa, bahkan yang innernya pun berbeda. Karena bentuknya seperti itu, misalnya elemen ini adalah elemen logam, bukanlah tugas yang mudah. Kita tidak bisa asal susun saja, karena itu akan menghasilkan banyak limbah. Limbah ini berupa area kosong tentunya pada logam yang tidak terpakai, dan jika area kosong ini terlalu banyak, maka kita akan membuang banyak sekali logam yang tentunya sangat merugikan dari sisi biaya. Untuk mengatasi masalah ini, saya biasa menggunakan software, meskipun tidak sebagai yang utama. Dan software ini dirancang khusus untuk membantu dalam menentukan pola susunan yang paling optimal. Banyak software, tapi nggak semuanya yang pas buat saya. Saya memilih hanya yang cocok dan tepat untuk yang saya gunakan. Nah, software ini akan memberi gambaran umum tentang bagaimana elemen-elemen itu bisa disusun pada lembaran logam yang akan digunakan dengan efisien. Dengan menggunakan software ini, saya bisa mendapatkan gambaran polanya secara umum. Coba kita perhatikan, bentuknya cukup bervariasi. Kadang saya membuat berbagai alternatif dalam menyusun pola-pola yang saya buat itu. Coba kita perhatikan videonya. Beberapa ada yang salah, kemudian saya benahi lagi. Dengan software yang saya gunakan ini, saya biasa mendapatkan gambaran polanya dengan cepat dan menghemat waktu. Namun ada satu hal yang perlu diketahui. Meski software ini sangat membantu, hasilnya itu tidak selalu sempurna. Dalam prakteknya, hasil software ini tuh masih perlu banyak pengeditan manual yang saya lakukan. Meskipun software ini bisa memberikan pola umum, tapi dalam menentukan jarak antar elemen itu tetap harus turun tangan sendiri. Tidak jarang saya harus mencoba berbagai macam alternatif dari pola tersebut, baik susunannya maupun bentuk-bentuknya, untuk mencari mana yang paling padat dan mana yang meninggalkan limbah logam yang paling sedikit. Proses ini memang memakan waktu ya. Kadang
saya perlu mengubah sedikit demi sedikit posisi elemennya itu, mengatur ulang, atau bahkan mulai dari awal lagi. Semua ini dilakukan agar mendapatkan pola seni yang paling optimal. Itu ada beberapa elemen, ada 3 elemen utama, bagian atas klep, bagian bawah klep, kemudian bagian inner itu berbeda-beda sesuai kebutuhan pada logam, dan juga karena ketebalannya logam itu berbeda-beda antara yang atas, yang bawah, kemudian innernya pun berbeda. Jadi disesuaikan polanya. Ketika yang satu itu jadi, kita akan lepas lagi, kemudian masukin dengan komponen yang lain, tentu dengan bahan ketebalan yang akan berbeda. Meski begitu, semua upaya ini tentu tidak sia-sia. Dengan melakukan pengeditan manual, saya bisa memastikan bahwa cara antar elemen itu sudah optimal. Biasa kalau untuk software itu belum tentu caranya itu optimal, maka akan saya olah mengikuti bentuk yang lebih optimal, sehingga limbah logam yang dihasilkan itu bisa ditekan seminimal mungkin. Memang butuh waktu, kesabaran, juga ketelitian, tapi hasilnya sangat memuaskan sih. Jadi emang agak lama, tapi ya bahan-bahan lebih efisien. Dengan cara ini kita tidak hanya menghemat biaya produksi, tapi juga membantu menjaga kenaikan omset dan tentu juga kenaikan gaji. Nah, dari itulah selalu cara yang saya lakukan, ya semuanya dapat berkontribusi dalam dunia ini dengan meminimalkan limbah dan dalam keseharian saya. Sebenarnya kalau dibiarin, kadang limbah banyak, kadang diprotes sama atasan. Kenapa limbahnya banyak sekali? Karena itu tidak bagus, dan kedepannya pun bisa merembet kemana-mana, menjadi masalah yang muncul kemana-mana, dan budaya keuangan berakibat biaya pun membengkak. Nah, jadi itulah informasi yang saya lakukan, yang saya share, dan penyusunan produk pada yang menggunakan elemen logam itu. Karena ada produk berbahan logam itu tidak semuanya bahan logam, tapi ada bahan-bahan logam yang lain yang menjadi satu kesatuan. Dengan menggunakan software tadi dan sentuhan manual itu untuk mencapai efisiensi maksimal yang saya lakukan. Semoga share ini memberikan gambaran tentang bagaimana industri manufaktur modern bekerja dan tantangan yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menonton video yang saya buat ini, dan ini kan video yang buat ini keseharian yang saya kerjakan setiap hari. Karena meskipun setiap hari, karena bentuknya berbeda-beda, ya tentu perlakuannya berbeda-beda. Kita harus istilahnya harusnya agak sedikit berpikir cerdas gitu. Mana kira-kira yang bakal efisien, mana yang bakal boros. Oke, jangan lupa dukung saya untuk ikut menjaga pemborosan seperti ini, dan dukung saya akan menghemat bahan-bahan dalam keseharian saya beraktivitas di tempat saya ini. Terima kasih. Jangan lupa LKSS. Apa itu LKS? Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam.